menjelaskan mengenai organisasi jasa secara umum. Pada tahun 2003, lapangan pekerjaan sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur, yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Ada karakteristiknya, yaitu pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Karakteristik tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ketiadaan persediaan penyangga. Penjelasannya adalah barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jasa tidak dapat disimpan. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Penjelasannya, perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, yaitu padat karya. Penjelasannya, perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, yaitu organisasi multi-unit. Penjelasannya adalah beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai industri, berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Nah, sejarah perkembangan organisasi jasa. Akuntansi biaya dimulai di perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi jasa profesional. Organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga adalah contoh organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Ada 5 karakteristik khusus dari organisasi jasa profesional. Yang pertama ada sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dan staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Yang kedua ada profesional. Organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang khusus. Yang ketiga ada pengukuran input dan output. Output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit, ton, atau galon. Yang keempat ada perusahaan kecil dengan beberapa pengecualian seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan. Organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Yang kelima ada pemasaran. Dalam suatu perusahaan manufaktur, terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi. Hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa profesional. Ada 5. Yang pertama, penentuan harga. Harga jual dan pengerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Yang kedua, ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, pemrosesan informasi transportasi, percetakan, dan pengadaan barang dan jasa membebankan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengonsumsi layanan tersebut. Yang ketiga ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan ukuran yang sama. Yang keempat ada pengendalian operasi. Banyak perhatian yang atau sebaiknya dicurahkan pada penjadwalan waktu profesional. Yang kelima ada pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. C. Organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengolah uang.
Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah resiko, dan yang lainnya lagi adalah pedagang. 1. Sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. 1. Sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Yang kedua, 30 tahun yang lalu, bank komersial, bank investasi, broker retail, dan asuransi ada sebagian industri yang berbeda dan terpisah. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya berspesialisasi dalam satu industri saja dan cenderung untuk bersaing dalam satu negara. Hal itu jauh berbeda dari kenyataan saat ini. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode-metode perdagangan baru. Yang keempat, kebutuhan akan pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting. Yang kelima, selama tahun 1990-an, bentuk-bentuk baru dari instrumen keuangan dalam kurung seperti derivatif dirancang oleh perusahaan jasa keuangan, kadangkala menimbulkan kerugian sebesar jutaan dolar bagi kliennya. Yang keenam adalah skandal corporate. Setelah tahun 2002 telah menciptakan dorongan yang kuat terhadap bank-bank investasi untuk melakukan pemisahan terhadap departemen penelitian. Yang kedua adalah karakteristik khusus. A. Aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan moneter, nilai sekarang dan aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya ataupun paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. B. Jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. C. Imbalan dan resiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima resiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. D. Teknologi. Teknologi telah merevolusi jasa industri keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan produk inovatif. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa, organisasi pemeliharaan kesehatan, panti reda dan rumah perawatan, organisasi pelayanan rumah, dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Lalu, karakteristik khusus yang dimiliki oleh organisasi perawatan kesehatan. A. Masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru dan beban rumah sakit yang semakin meningkat. B. Perubahan dalam bauran penyedia layanan dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan. Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan. C. Pembayar pihak ketiga. Program terbesar dan pemerintah adalah Medicare, sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang-orang yang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak-anak muda dengan ketidakmampuan tertentu. D. Profesional. Loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. E. Pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikannya merupakan hal yang paling penting. Berikut adalah proses pengendalian manajemennya. Karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah penting. Proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Selanjutnya, organisasi nirlaba.
Suatu organisasi nirlaba sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Saya Reni Yunianti akan melanjutkan presentasi berikut. Yang pertama, karakteristik khusus. Yang A, ketiadaan ukuran laba. Sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Laba bersih mengukur kinerja ke arah sasaran ini. Tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Yang B, model kontribusi. Terdapat dua kategori utama model kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Dan C, akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana. Masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Yang D, pengelolaan. Organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas biasanya tidak digaji, dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Yang E, evaluasi dan operasi. Di kebanyakan organisasi nirlaba, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen. Yang A, penetapan harga produk. Banyak organisasi nirlaba memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Yang B, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba, yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dalam bisnis yang biasa. Contoh kasus PT Adikarya. Nama Adikarya untuk pertama kali tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja pada tanggal 11 Maret tahun 1960. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1961, Adikarya ditetapkan menjadi Perseroan Negara Adikarya. Pada tahun itu juga, berdasarkan PP yang sama, perseroan pembangunan bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan yaitu Associate NV dilebur ke dalam perseroan ADHI, kode emiten untuk Adikarya. Listing di BI dengan harga IPO Rp150 per lembar. Pada awal Februari 2010, harga saham ADHI berada pada Rp370 per lembar. Harga saham naik pada sekitar triwulan ketiga 2010 hingga mencapai Rp1.050 per lembar. Namun, harga saham turun selama setahun hingga mencapai Rp440 per lembar. Pada akhir 2011, harga kembali naik pada bulan Mei 2012 hingga mencapai Rp1.940 per lembar. Saat ini, harga cukup stabil di angka Rp900 per lembar. Perkembangan harga saham emiten ADHI atau ADI memang cukup fluktuatif. Jika dilihat sejak awal tahun 2010, harga saham telah mengalami kenaikan 149%, cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB dalam kurun waktu yang sama. Bagaimana dengan pertumbuhan laba? ADHI atau ADI menghasilkan laba sebesar Rp23,1 miliar pada semester 1 2010 dan naik menjadi Rp29,5 miliar pada semester 1 2012 atau mengalami kenaikan sebesar 25,8% dalam 2 tahun. Angka pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan Wika. Kenaikan harga saham sebesar 149% tentu saja jauh di atas pertumbuhan laba. Lagi-lagi perlu diingat bahwa variabel harga saham tidaklah sesederhana variabel laba. Setidaknya, ADI bisa lebih beruntung dengan pertumbuhan laba terkecil di antara PT PP dan Wika, namun mendapat kenaikan harga saham yang cukup tinggi.